Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan bertemu lagi dalam pertemuan ke-8 mata kuliah perilaku organisasi. Dan hari ini kita akan membahas mengenai improving performance with feedback, reward, and positive reinforcement. Jadi kita akan membahas mengenai mengembangkan kinerja dengan feedback atau umpan balik, rewards ya, terus juga positive reinforcement atau penguatan yang positif, seperti itu. Bersama saya Rosana Eri, dan seperti biasanya kita akan menggunakan buku acuan Organizational Behavior yang ditulis oleh Kinnicky and Fugate dan diterbitkan oleh McGraw-Hill International Edition. Yuk, mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, yuk kita mulai dari awal terlebih dahulu. Kita akan membahas mengenai feedback. Feedback itu apa sih? Feedback itu kalau dalam bahasa Indonesia itu sering diartikan sebagai umpan balik. Definisinya adalah dia informasi apapun gitu ya, tentang kinerja individu maupun kolektif, individu maupun banyak orang kayak gitu, yang dibagikan atau diberikan kepada orang yang berada di posisi tertentu sehingga dia bisa memperbaiki situasi yang belum bagus. Contoh nih, karena di depan saya ketika rekaman ini sedang ada biskuit, misalnya adalah biskuit gitu ya, sebuah perusahaan biskuit. Terus kemudian dalam 2 minggu terakhir ditemukan atau ada pengaduan lebih dari 10 biskuit yang beredar di pasaran dengan merek tersebut itu tuh sudah kadaluarsa. Dan laporan itu atau informasi itu sampai di manajemen perusahaan kayak gitu. Nah, manajemen perusahaan tentunya harus memberikan feedback untuk memperbaiki kondisi tersebut gitu. Apa langkah yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah namanya feedback atau umpan balik gitu ya. Jadi semacam itu contohnya feedback. Jadi apapun informasi yang berkaitan dengan kinerja sebuah individu ataupun kolektif gitu ya, perusahaan dan lain sebagainya yang diberikan kepada orang dalam posisi tertentu yang tujuannya nantinya adalah untuk memperbaiki situasi kondisi yang belum bagus kayak gitu. Oke, kita lanjut. Kita berlanjut membahas mengenai function of feedback atau fungsi dari feedback. Kenapa sih kita harus melakukan atau memberikan feedback gitu ya, melakukan feedback gitu. Kalau kita manajemen gitu di perusahaan, kenapa sih kita harus melakukan feedback gitu ya? Ada 2 hal di sini fungsi feedback. Yang pertama adalah feedback itu akan menginstruksikan atau menjelaskan tentang role, peran kayak gitu ya, dan mengajarkan sebuah perilaku baru kayak gitu. Jadi harusnya itu nggak kayak gitu kayak tadi, kayak contoh biskuit kayak gitu, harusnya itu 2 bulan sebelum masa kadaluarsa sebuah produk itu harus ditarik dari pasaran. Manajer pemasaran itu harus melakukan apa gitu dan seterusnya gitu ya. Jadi ada mengajarkan sesuatu perilaku yang baru yang seharusnya itu dilakukan kayak gitu. Yang kedua, feedback itu akan memotivasi dan dia juga bisa berfungsi sebagai hadiah atau dia juga bisa menjanjikan hadiah atau reward kayak gitu ya. Jadi ini akan memotivasi kalau kinerjanya bagus dan lain sebagainya, itu bisa sebagai hadiah juga gitu. Kemudian berikutnya, sumber feedback itu dari mana aja? Sumber feedback itu bisa dari pertama adalah dari orang luar ya, atau rekan kerja, supervisor, karyawan tingkat bawah yang memberikan feedback ke atasan gitu ya, dan orang luar kayak konsumen dan lain sebagainya itu bisa memberikan feedback gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua dari pekerjaan, hasil pekerjaannya kurang bagus dan lain sebagainya. Kalau kalian belajar manajemen kontrol sistem kan kayak gitu ya, kita bisa melakukan atau bisa menganalisis seberapa nggak bagusnya pekerjaan kita dan lain sebagainya. Nah kayak gitu, dari tugas kita bisa mendapatkan feedback. Dan yang ketiga adalah dari diri sendiri, karena pentingnya evaluasi diri gitu ya. Seperti itu. Jadi sumber feedback itu ada 3, dari luar, dari lainnya seperti rekan kerja, supervisor, manajer tingkat bawah dan lain sebagainya, dari pekerjaan yang dievaluasi, dan dari diri sendiri juga yang dievaluasi. Seperti itu.
Berikutnya, kita akan membahas hal yang nggak boleh dan hal yang seharusnya dilakukan mengenai feedback ini. Kita mulai dulu dari yang pertama ya, yang nggak boleh dilakukan ketika melakukan umpan balik. Yang pertama adalah nggak boleh menggunakan umpan balik itu untuk menghukum atau merendahkan karyawan. Kayak gitu. Jadi, tidak boleh digunakan untuk hal itu. Yang kedua, tidak boleh memberikan umpan balik itu yang tidak relevan dengan pekerjaannya. Misalnya, tadi ya tentang biskuit yang kadaluarsa beredar di lapangan, terus kemudian umpan baliknya ke manajemen keuangan kayak gitu. Itu kan nggak relevan ya, karena tugasnya aja beda gitu. Yang ketiga, nggak boleh juga memberikan umpan balik itu udah terlambat kayak gitu, udah lewat kayak gitu. Itu nggak boleh. Terus yang keempat, itu memberikan umpan balik tentang sesuatu yang berada di luar kendali individu, kayak force majeure, kayak gitu. Hal-hal yang di luar kendali manusia itu nggak boleh dikasih umpan balik gitu ya. Ya karena memang itu di luar kendali manusia kayak gitu. Karena banyak kan ya pekerjaan-pekerjaan gitu yang terjadi kesalahan, tapi itu sebenarnya di luar kendali manusia gitu. Kemudian yang kelima, itu jangan memberikan umpan balik yang terlalu kompleks atau sulit difahami. Ingat bahwa bahasa yang digunakan oleh manajemen di tiap levelnya, gitu ya, itu tuh berbeda-beda. Bahasanya CEO ngomong ke misalnya direkturnya, itu tuh beda sama bahasanya direktur ngomong ke misalnya buruh pabrik, kayak gitu, dan lain sebagainya. Bahasa yang digunakan itu harus yang bagian atas, yang misalnya direktur itu tuh harus ke sesama direktur gitu ya, misalnya itu harus bersifat strategis, tapi kalau misalnya ke buruh dan lain sebagainya harus lebih taktis kayak gitu, lebih bisa diterjemahkan lagi harusnya seperti apa. Nah ini yang nggak boleh dilakukan itu adalah membahasakan yang terlalu kompleks dan sulit dipahami kayak gitu ya. Kemudian berikutnya adalah yang seharusnya dilakukan gitu adalah yang pertama, jaga agar umpan balik itu tetap relevan dan mengkaitkan dengan tujuan yang ada. Jadi umpan balik itu harus disesuaikan dengan tujuan yang ada. Intinya kayak gitu. Yang kedua, itu menyampaikan umpan balik itu sesegera saat itu juga yang perlu dilakukan kayak gitu. Jadi jangan berlama-lama gitu. Jadi jangan sampai isu tersebut atau apa yang datang gitu ya, informasi yang datang terus itu tuh udah basi gitu kan, terus baru dikasih umpan balik. Nah, itu nanti telat. Terus yang ketiga, fokuskan umpan balik itu pada hal-hal yang dapat dikontrol oleh karyawan. Yaitu tadi ya, yang bersifat force majeure gitu-gitu nggak boleh diberikan umpan balik gitu. Jadi memang hal-hal yang bisa dikontrol oleh karyawan tersebut gitu, yang sesuai dengan tanggung jawab dia kayak gitu. Terus kemudian harus bersikap jujur juga, dia juga harus berkembang dan dia harus konstruktif juga. Dan yang terakhir itu adalah memfasilitasi komunikasi dua arah kayak gitu. Itu penting banget karena informasi yang masuk gitu ya, dan apa yang dilakukan manajemen keluar itu harus terkomunikasikan dengan baik gitu. Jangan sampai istilahnya unsynchronize, terus terjadi asymmetric information dan lain sebagainya. Itu jangan sampai kayak gitu. Selanjutnya kita akan belajar mengenai rewards atau imbalan gitu ya, bahasa Indonesianya imbalan. Kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Jadi kita akan mengartikan tentang total rewards atau total imbalan atau imbalan secara keseluruhan itu apa sih kayak gitu ya. Jadi total reward ini nggak hanya mencakup mengenai kompensasi dan tunjangan, tapi juga peluang pertumbuhan pribadi. Jadi dia nggak cuman kompensasi, tunjangan gitu ya, tapi juga peluang untuk pertumbuhan secara pribadi dan juga profesional dan lingkungan kerja yang termotivasi, yang mencakup pengakuan tentang seseorang gitu ya, desain pekerjaan dan juga keseimbangan kehidupan dalam kerjaan kayak gitu. Ada dua hal yang akan dibahas atau tipe reward di sini. Yang pertama adalah imbalan intrinsik versus ekstrinsik, dan yang kedua adalah alternatif uang dan promosi. Dan ini akan lebih menjelaskan tentang definisi yang tadi sudah saya sebutkan gitu ya. Pertama, itu adalah mengenai imbalan intrinsik.
versus ekstrinsik. Kalau imbalan intrinsik itu tentunya itu adalah imbalan yang berasal dari dalam diri dia, kayak gitu ya. Kayak semisal dia lebih termotivasi dalam bekerja gitu. Misalnya dia menduduki jabatan tertentu kayak gitu ya. Dia diangkat menjadi sesuatu gitu kan, suatu jabatan gitu ya. Dia dapat rewards gitu atau dapat apa aja deh kayak gitu. Nah, itu dari intrinsik di dalam diri dia itu dia jadi lebih bersemangat, jadi lebih apa ya, termotivasi, jadi lebih macem-macem lah. Nah, itu yang ada dari dalam diri dia itu namanya adalah reward secara intrinsik yang justru ada di dalam diri dia gitu. Dan yang kedua itu adalah imbalan ekstrinsik. Imbalan ekstrinsik tentu saja imbalan yang berasal dari luar. Contohnya mengenai finansial, material, atau social rewards dari orang-orang di luar diri dia kayak gitu ya. Jadi yang berupa materi-materi gitu ya, uang, terus apa ya, pandangan sosial yang berbeda dari orang lain. Wah, dia dapat jabatan ini, terus orang lebih respect dan lain sebagainya. Nah, itu dari luar kayak gitu ya. Jadi ada dua, imbalan dari dalam diri dia dan dari luar diri dia. Nah, yang kedua ini, tipe reward yang kedua adalah alternatif dari uang dan promosi. Jadi kadang nggak cuman dari segi material aja atau finansial kayak gitu ya dan lain sebagainya, tapi juga ada alternatif selain itu rewards-nya tuh. Contohnya adalah ketika dia melakukan sesuatu, mendapatkan reward sesuatu, bonusnya adalah atau rewards-nya adalah kepemimpinan diri dia itu jadi lebih bagus gitu ya, karena dia dikasih kesempatan untuk memimpin sebuah tim yang isinya luar biasa. Nah, experience semacam itu adalah reward yang selain uang dan promosi tentunya kayak gitu. Jadi ada intrinsik, ada ekstrinsik kayak gitu ya, terus ada alternatifnya juga kayak gitu. Itu adalah macam-macam rewards. Slide berikutnya kita akan membahas mengenai kenapa sih pemberian rewards itu kadang gagal untuk memotivasi. Ada beberapa alasan di sini. Yang pertama itu adalah terlalu banyak penekanan pada imbalan uang gitu. Jadi banyak penekanan sehingga itu tuh udah nggak bisa atau gagal dalam memotivasi. Misalnya akan dikasih uang tapi ternyata banyak tekanan-tekanan atau pekerjaan-pekerjaan yang lebih harus dilakukan kayak gitu. Nah, itu biasanya itu membuat gagal. Yang kedua, hadiah tidak memiliki efek apresiasi. Jadi rewards-nya itu miskin dari hal-hal yang berbau apresiasi. Jadi bukan karena peningkatan kinerja dan lain sebagainya kayak gitu ya. Jadi antara yang bekerja sama enggak itu tuh sama aja apresiasinya. Nah, ini akan membuat rewards itu gagal dalam memotivasi. Yang ketiga, itu manfaat yang luas menjadi hak gitu ya. Jadi seolah-olah itu memang jadi haknya gitu. Aku emang harus dapat rewards itu gitu. Padahal dia nggak kerja apa-apa karena biasanya memang ada rewards tersebut kayak gitu ya. Jadi seolah-olah rewards tersebut menjadi sebuah hak yang harus dimiliki oleh karyawan. Itu juga menjadikan ini menjadi gagal. Kemudian yang ketiga itu adalah penundaan terlalu lama antara kinerja dan penghargaan. Jadi ada lama banget jaraknya. Kinerjanya udah dilakukan tapi penghargaannya nanti lama banget baru dilakukan. Itu nanti juga gagal dalam memotivasi gitu. Kerjanya kapan, dikasih apresiasinya atau dikasih rewards-nya kapan lagi gitu, jauh hari gitu. Nah, itu gagal. Terus yang keempat, terlalu banyak satu ukuran yang cocok untuk semua hadiah. Jadi yang kinerjanya lebih bagus misalnya 50% dengan yang 300% kayak gitu, itu ternyata sama aja gitu. Jadi satu ukuran, rewardnya sama, uangnya sama gitu ya. Jadi ngerasa ya udah aku mengerjakan sedikit aja, nggak usah terlalu banyak, toh rewardnya sama. Nah, itu akibatnya nanti gagal dalam memotivasi. Yang keempat, itu menggunakan hadiah satu kesempatan dengan dampak motivasi berumur pendek. Jadi hadiah-hadiah yang dikasih itu biasanya ngasih dampaknya cuman sebentar kayak gitu. Nah, itu apresiasinya sedikit kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi umurnya pendek, jadi itu gagal mengapresiasi. Toh juga nanti apresiasinya cuman pendek usianya kayak gitu. Jadi orang-orang jadi malas untuk melakukan kinerja yang lebih bagus karena reward yang dikasih itu umurnya pendek.
kayak gitu. Itu kira-kira kenapa atau hal-hal yang menjadikan rewards itu gagal dalam memotivasi karyawan. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai reinforcement atau penguatan kinerja tentunya supaya kinerja karyawan atau orang-orang dalam sebuah organisasi itu menjadi lebih baik. Ada dua teori yang kita gunakan dalam buku acuan kita gitu ya. Jadi kita mengambil dari buku acuan kita. Yang pertama adalah Thorndike's Law of Effect, yang kedua adalah Skinner Operant Conditioning Model. Jadi ada dua teori ini yang akan kita gunakan. Teorinya si Thorndike's dan teorinya si Skinner, seperti itu. Dan nanti akan kita bahas detailnya satu persatu di slide-slide selanjutnya. Seperti itu. Oke, yang pertama kita akan belajar mengenai teori Thorndike's Law of Effect. Jadi ini adalah teori hukum dari dampak kayak gitu ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu pasti ada dampaknya, gitulah istilahnya. Dan dalam teori di perilaku organisasi ini, itu Thorndike's Law of Effect ini mempunyai pendapat bahwa kalau perilaku itu adalah sebuah konsekuensi dari sebuah efek kayak gitu. Kalau misalnya kita memperlakukan baik ya nanti hasilnya akan baik, kalau kita memperlakukan buruk ya hasilnya akan buruk. Contohnya dalam mengelola organisasi atau bisnis gitu, kalau kita memperlakukan karyawan kita dengan perilaku yang baik, maka karyawan tersebut juga akan mempunyai kinerja dalam pekerjaannya itu juga baik. Tapi kalau misalnya kita memperlakukan buruk, maka perilaku atau kinerja dari karyawan tersebut juga akan buruk. Kira-kira dalam teori itu membincangkan tentang hal tersebut. Jadi perilaku karyawan kita itu bukan semata-mata sebuah perilaku gitu aja, tapi sebenarnya itu adalah dampak dari perilaku-perilaku yang lainnya. Kalau dia baik, itu adalah dampak dari perilaku-perilaku baik. Kalau dia buruk, maka dia adalah dampak dari perilaku-perilaku yang buruk. Ya, seperti itu teori Thorndike's Law of Effect. Berikutnya yang kedua adalah mengenai Skinner's Operant Conditioning Model atau model yang dikemukakan oleh Skinner. Ada dua hal yang digarisbawahi di sini. Yang pertama adalah mengenai stimulus and response. Jadi kalau misalnya kita mau menghendaki sebuah perilaku tertentu pada karyawan kita dan lain sebagainya ya di dalam organisasi, maka kita harus memberikan stimulus terlebih dahulu sehingga ada responnya gitu. Jadi kayak diberi perlakuan dulu, nanti akan ada responnya. Jadi kalau misalnya mau kinerjanya karyawan kita baik, maka kita harus memberikan perlakuan-perlakuan atau stimulus-stimulus gitu. Jadi terserah stimulusnya apa gitu. Tapi yang jelas itu harus ada stimulusnya kayak gitu. Terus yang kedua itu adalah kita harus memberikan perlakuan pada lingkungan sehingga kita bisa membuat sebuah hal itu tuh berubah. Jadi misalnya kalau misalnya kita mau membuat kinerja karyawan kita itu baik, maka lingkungannya itu juga harus diubah kayak gitu. Jadi diubah menjadi lebih produktif. Nanti akan juga seorang karyawan tersebut terpacu untuk produktif juga. Jadi dengan mengubah lingkungannya itu adalah cara yang kedua kayak gitu. Jadi Skinner ini ada dua yang digarisbawahi. Yang pertama adalah kalau kita mau ada sebuah respon, kita harus memberikan stimulus terlebih dahulu. Dan yang kedua, kalau kita mau merubah sesuatu gitu ya, kita harus merubah lingkungannya terlebih dahulu. Ini adalah teorinya Skinner. Dan demikian materi kita pada pagi hari ini, pertemuan ke-8 dari mata kuliah perilaku organisasi. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen dengan menuliskan kelas, nama, dan NIM, juga bunyikan loncengnya. Demikian saja dari Purwosana, maaf bila banyak salah-salah. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.